Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li asatidzina wa li walidihim wa li jami'i mu'allimihim, khususan ila musannif manzumat Tuhfatul Atfal wal Ghiman Asy-Syaikh Sulaiman Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rzuqna tilawatan sahihatan sahihatan mutabiqatan liman quli ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bila ziyadatin wala nuqsanin ma tadabburi wa tafakkuri wal amali bi muqtadal Qur'anil azim. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini ya, masih di Manzumah Tuhfatul Atfal wal Ghiman fi Tajwidil Qur'an. Nah, sekarang kita masuk ke bab lam. Ini salah bab yang mudah ya, tinggal dihafalkan saja dan memang kita sudah bisa prakteknya selama ini. Jadi sebenarnya bab ini nggak terlalu sulit, insya Allah. Oke. Kita baca dulu dari awal. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain. Amin. Ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Aqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadzal nawmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina mihi dzil kamali. Arju bihi ayyan fa'atullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabini. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittir rutibat fal ta'rifi. Hamzun faha'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Wasani idghamun bisittatin atat fi yaumuluna indahum qad sabatat. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'ulima illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya summa sinwanil tala. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warrasumma karrirannah. Wasanisul iqlabu indal ba'i mimam bi gunnatin ma'al ikhfa'i warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wa
ajibul lil fadili fi khamsatin min ba'di ashri ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما وغنى ميما ثم نون شديدا وسمي كلا حرفا غنة بادا والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمي الشفوية للقراء والثاني إدغام بمثلها آتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي للام الحالان قبل أحرفي أولاهما إظهارها فتعرفي قبل 4 مع 10 خذ علمه من إبغي حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فاعي طيب ثم صل رحما تفز ضف ذانيعا دعس الظن زر شريفا للكرم ولا مالولا سميها قمرية ولا مال أخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قلنا عم وقلنا والتقى. Sudah. Tadi udah didiktikan, saya lupa nyuruh. Udah. Oh, sip. Ada hukum nun sukun, ada hukum mim sukun. Sekarang kita bahas hukum-hukum lam. Lam apa? Lam sukun. Di sini judulnya ahkamul lami al walamil fi'al. Ini namanya idhofah atau penyandaran. Lami al, lamnya al. Contohnya misalnya nikmatul jannah, nikmat di surga. Terus lami al, lam pada lafaz al. Misalnya juga azabul qabri, azab di kubur. Terus misalnya ya kayak gitulah contohnya. Kadang kan idhofah itu artinya bukan di, kadang artinya milik. Contohnya Kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad. Baitullahi, bait rumah Allah, rumahnya Allah. Kadang juga artinya dari, ya, artinya dari. Misalnya khotamu hadidin, ya ini cincin dari besi. Jadi penyandaran itu artinya beda-beda. Dalam bahasa Indonesia seperti itu juga. Azab kubur, kalau mau dijabarkan azab di alam kubur.
Contoh tadi misalnya nikmat surga, nikmat yang ada di surga. Ada yang artinya buku Muhammad, bukunya Muhammad. Sebenarnya tinggal kita lihat konteksnya, cocoknya seperti apa. Dalam bahasa Arab juga seperti itu. Maka misalnya kawan-kawan dalam bahasa Indonesia itu sudah bisa fasih bacanya, sudah bisa memahami konteks dalam bahasa Indonesia atau teks bahasa Indonesia atau dalam bahasa keseharian lah. Insya Allah dalam belajar bahasa Arab kurang lebih sama. Tinggal memang menyesuaikan dari segi memahami kaidah tata bahasanya atau gramatikanya dan juga menghafalkan kosakata. Percuma orang pintar grammar, ya past tense, simple present tense, simple continuous tense, future tense, dia paham tata caranya bikinnya gimana, tapi dia nggak tahu kosakata bahasa Inggris, ya dia nggak akan bisa ngomong bahasa Inggris, nggak bisa seperti itu. Jadi tentu saja harus banyak kosakata yang dihafal. Gimana cara menghafal kosakata? Cara yang paling mudah adalah menghafalkan matan, bukan menghafalkan mufrodat. Menghafalkan mufrodat bagus, sehari 6, tapi bisa istiqomah enggak? Susah. Jujur, menghafal mufrodat sehari 10 aja susah. Yang mudah adalah ada kitab, kita terjemahkan, kita hafalkan artinya. Lama-kelamaan antum sudah banyak kumpulan kosakata di dalam otak kita masing-masing. Faham tuh? Jadi cara menghafal mufradat itu dengan cara apa? Mengkaji sebuah kitab, mengkaji sebuah hadis. Kita artikan, oh ini terjemahannya ini, terjemahannya ini. Makanya di sini antum dilatih untuk menerjemahkan setiap kata. Supaya keluar dari sini kawan-kawan udah punya modal nih. Dihadapkan dengan sebuah kitab, kawan-kawan sudah terbiasa menerjemahkan perkataan. Ya semoga aja mufradat atau kata-kata yang ada di Tuhfatul Atfal ini bisa menambah bank atau kumpulan kosakata bahasa Arab di dalam benak antum semuanya, hingga akhirnya bisa dipakai di fan ilmu atau cabang ilmu yang lainnya. Amin. Oke, ini hukum-hukum yang membahas huruf lam. Membahas huruf lam. Lam apa? Lam sukun. Ya. Yang ada pada lafaz al, yang ada pada lafaz al nih avansa. Ya, lam sukun ini yang ada pada lafaz al dan juga yang ada pada fiil. Ya, yang ada pada al dan yang ada pada fiil. Oke, sebelum di sini kita akan bahas dulu sedikit tentang bahasa Arab. Ya, tentang bahasa Arab. Di sini saya ada bikin belum ya, semoga aja tak bikin. Oh belum tak bikin. Oke, berarti saya nyari di sini. Ini proyek yang mandek karena nggak ada yang dihafalkan, nggak ada yang mau belajar dan diajari. Siapa yang mau diajari ini? Soalnya anak juga ngajar umum dan ngajar antum juga hanya setahun. Kita kalau belajar nahwu tuh setahun tuh, waduh, kebut-kebutan. Kalimah kata dalam bahasa Arab. Karena untuk memahami ini antum harus pahami dulu. Oke? Kalau kata Ustaz Laili Al-Fadli itu belajar tajwid tapi nggak paham nahwu itu kayak burung terbang satu sayapnya patah, kayak orang lari satu kakinya pincang. Beneran, saya nggak bohong. Makanya di sini mau nggak mau untuk memahami bab lam antum harus paham ini dulu. Mudah kok. Oke. Kalimah kata dalam bahasa Arab ada 3 macam: isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf kata sambung.
tanpa selainnya kita akan bingung. 1, 2, 3. Kalimah kata dalam bahasa Arab ada 3 macam: isim, kata benda, fi'il, kata kerja, huruf, kata sambung. Tanpa selainnya kita akan bingung. Udah ya. Jadi pertama kita harus pahami dulu bahwasanya ada yang namanya huruf. Huruf itu penyusun kata. Kata dalam bahasa Arab namanya kalimah. Apa? Kalimah. Kalimat dalam bahasa Arab ini jumlah. Apa? Jumlah. Kalimat sempurna dalam bahasa Arab namanya kalam. Namanya apa? Kalam. Kata bahasa Arabnya apa? Kalimah. Kata bahasa Arabnya kalimah. Hafalin. Kalimat bahasa Arabnya jumlah. Kalimat sempurna bahasa Arabnya kalam. Hafalin ini, hafalin aja. Gak usah dipahami, hafalin. Kalimah apa? Kata. Kalimah kah? Jumlah kalimat. Kalam kalimat sempurna. Oke. Kalam muka sahih, kalimatmu bagus, kalimat sempurna. Oke. Kalam kalimat sempurna. Jumlah kalimat. Kalimah kata. Oke. Sekarang macam-macam kata dalam bahasa Indonesia ada banyak. Ada kata benda, kata sifat, kata kerja, kata sambung, terus apa lagi? Kata kawan, tidak masuk, ya. Jadi kawan semuanya yang dalam bahasa Indonesia ada banyak lah. Kalau dalam bahasa Arab cuma dikelompokkan jadi 3. Antum baca dalam Al-Quran ada sebuah kata yang dipisah dengan spasi. Itu pasti kalau nggak masuk dia dalam kategori isim atau kata benda, pasti masuk dalam kategori fi'il atau kata kerja, atau kalau nggak masuk dalam keduanya pasti masuk dalam kategori huruf atau kata sambung. Oke. Jadi ada berapa jenis kata? Ada berapa jenis kalimat? 3. Apa aja? Isim, fi'il, huruf. Bagaimana cara mengetahuinya? Paling mendasar adalah cara mengetahui dia ini apakah isim, apakah fi'il. Kita harus tahu artinya. Harus tahu artinya. Coba tanya. Misalnya kopi. Kopi ini bahasa Arabnya qahwah. Kopi ini kira-kira kata benda atau kata kerja? Kopi ini benda atau kata kerja? Benda. Isim atau fi'il? Isim. Kalau misalnya menulis kataba, menulis ini kerja atau benda? Kerja. Ya. Jadi sebenarnya kalau mengetahui dia ini isim atau fi'il harus mengetahui artinya. Terus kalau kita nggak tahu ini isim ini fi'il, gimana cara menguasai bab lam? Gampang. Alhamdulillah para ulama sudah menyederhanakannya. Sebenarnya kita nggak belajar ini sudah bisa baca. Ya ini apa? Kalau ada lamnya itu, ini ya huruf lam di sini ada sukunnya, lamnya dibaca. Tapi kalau lamnya ini tidak ada sukunnya atau huruf setelah lam ini ada tasydid, maka lamnya tidak dibaca. Yang dibaca adalah huruf setelahnya yang tasydid. Gitu aja, simpel. Tapi karena kita mau belajar tufat atfal, ya kita pengen memahaminya, maka kita harus bisa mengetahui bahwasanya kalimah itu ada 3, ada isim, fi'il, dan juga huruf kata sambung. Tanpa selainnya kita bingung. Tanpa selain hurufnya nih, huruf itu kata sambung, kalau nggak ada isim, nggak ada fi'il, nggak ada kata benda, nggak ada kata kerja, nggak bisa dipahami. Misalnya Budi di rumah, kita bisa memahami bahwasanya seorang yang namanya Budi ada di dalam rumah. Tapi kalau saya ngomong cuman gini, di, apa yang bisa antum dapatkan informasi dengan ucapan di? Nggak ada. Tapi kalau saya ngomong Budi, tergambar orang yang namanya Budi. Rumah tergambar dalam otak antum, benak antum.
sebuah bangunan. Tapi kalau saya ngomong kata sambung, di, dalam, ke, dengan, saya ngomong dengan, antum masih bingung dengan apa? Di itu apa? Dalam itu apa? Atas itu apa? Nah, kata-kata sambung demikian bahasa Arabnya adalah huruf. Jadi beda definisi huruf dalam bahasan ilmu tajwid dan huruf dalam bahasan ilmu nahwu beda. Gitu ya. Kalau huruf dalam bahasan tajwid ya huruf jaiyah. Ini hanya sebagai sebuah mukadimah saja. Nah, kalau nggak semuanya, lam sukun ini nih, lam sukun ini bisa saja ada pada isim, bisa juga pada fiil, bisa juga pada huruf. Oke. Lam sukun ini bisa terjadi pada isim, bisa terjadi pada fiil, bisa terjadi pada huruf. Nah, hukumnya adalah, hukum aslinya adalah idhar. Lam sukun ketemu huruf apapun, maka lamnya tetap dibaca dibaca apa? Ja'alna, bukan ja'anna, tapi ja'alna. Nanti kita baca di contohnya. Oke. Tapi ternyata ada beberapa huruf yang mana membuat lamnya tersebut diidghamkan. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu kan sebenarnya tulisan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu ada huruf lamnya. Tapi lamnya tidak dibaca. Kenapa kok bisa? Nah, kita akan pelajari kaidahnya di sini. Faham tuh? Tapi sekali lagi kita jelaskan tadi, sebenarnya mempelajari bab ini untuk hanya sekedar bisa praktek, tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting. Untuk prakteknya supaya bisa baca dengan benar. Kenapa? Sudah ada tandanya tadi. Kalau setelah lam itu ada tasydid, berarti lamnya tidak dibaca. Kalau setelah lam sukun tidak ada tasydidnya, maka lam sukunnya dibaca. Udah gitu doang kaidahnya. Nggak perlu tahu namanya apa. Kaidahnya seperti itu karena sudah ada tandanya. Tapi karena kita ingin mengetahui, memahami tufah ini, ya sudah kita jelasin saja. Ahkamul lami al-baca. Hukum-hukum lam sukun pada lafaz al itu namanya alhamdu, al-falaq, an-nas, ar-rahim, at-taubah, at-takatsur, apalagi Al-Qur'an, itu dia al. Faham tak? Baik. Wala mil fi'al baca. Dan lam sukun yang ada pada fi'il. Apa fi'il? Kata kerja. Gimana cara tahu ini fi'il atau bukan? Harus tahu artinya. Terus berarti kalau misalnya kita pengen tahu alasan kenapa ini diidharkan atau diidghamkan, harus memahami nahwu, Mas Baktiar. Iya, betul, saya nggak bohong, harus belajar bahasa Arab. Tapi kan sekali lagi tadi udah kita jelaskan, kalau untuk sekedar bisa praktek membaca Al-Quran, hukum lam sukunnya sekedar praktek sudah selesai, karena tanda bacanya kelihatan. Yang belum selesai adalah ketika dilanjut, kenapa kok diidghamkan, kenapa kok diizharkan. Nah, ini kita mau belajar ini. Lilami al baca. Untuk lam sukun pada al. Nah, ini saya Sulaiman Al-Jawzari membahas lam sukun pada lafaz al. Al ini nanti dalam dunia kalimah tadi yang ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Al ini masuk dalam kategori huruf. Al ini adalah huruf yang menjadikan sebuah isim itu ma'rifat, apa lagi itu ya, pokoknya gitulah ya. Kan tadi kan kita sudah bahas bahwasanya lam sukun itu bisa masuk pada kata benda, pada kata kerja, atau kata sambung. Kenapa kok dibedakan nantinya? Karena konsekuensinya beda-beda. Lam sukun pada isim beda konsekuensinya lam sukun pada huruf.
tapi tidak terlalu mencolok. Oke, di sini ternyata Syekh Sulaiman Al-Jazari hanya membahas satu huruf saja, satu kata yang termasuk dalam kategori huruf atau kata sambung. Padahal jenis-jenis kalimah huruf yang menggunakan lam sukun itu nggak cuma al, ada bal, ada hal, itu pakai lam sukun, tapi tidak dibahas sama Syekh Sulaiman Al-Jazari. Tapi yang dibahas hanyalah al saja. Oke, yang dibahas adalah al saja sama lam sukun pada fiil. Lam sukun pada isim nggak dibahas, nggak dibahas. Karena lam sukun pada isim hukumnya mutlak satu. Apa itu? Idhar. Gitu. Maka intinya sebenarnya ya sudah ada tanda bacanya, selesai. Lam sukun pada al, halani baca. Ada dua keadaan. Ketika terletak qabla ahrufi, sebelum huruf-huruf. Huruf apa? Ai al ahrufil hijaiyah. Ini huruf-huruf hijaiyah. Ulahuma baca. Ini harusnya ada bulatannya ya. Padahal udah dicek berkali-kali, masih ada salah ketik. Oke. Kalau ada bulatannya kayak gini, sifar mustadir, maka cetakan Madinah ini nggak dibaca wawunya. Ula, bukan ula tapi ula. Oke. Yang pertama dari keduanya, kedua hukum tadi, kedua keadaan tadi, izharuha baca. Diizharkan. Apanya? Lam sukunnya. Diizharkan berarti apa? Dibaca hurufnya. Coba. Baca. Al. Jadi dibaca lam sukunnya. Fal ta'rifi. Maka ketahuilah. Qabla arba'in, ini aslinya qabla arba'in, tapi karena mencocokkan rumus mustaf'ilun harojasnya mustaf'ilun. Kalau kita mau di sini mustaf'ilun itu kan mu harokat atau sukun? Harokat. Sukun atau harokat? Sukun. Mus harokat sukun. Ta harokat sukun. Ai lu harokat. Jadi harus ritmenya adalah harokat sukun harokat sukun harokat harokat sukun 6 kali ya, 6 kali. Coba deh kita lihat. Harokat sukun harokat sukun harokat harokat sukun. Ain kan sukun kan, tanwin ya. Nih ma harokat sukun, a harokat sukun, roti harokat harokat sukun gitu. Iya gitu kan. Tapi kan nggak mungkin masa bikin kaidahnya apa baharojas rumusnya iya ya kan, bingung orang. Dibikin apa? Mustaf'ilun 6 kali. Mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Jadi semua nazam yang pakai bahrojaz itu antum bisa gunakan nadanya sama. Qala Muhammadu binul gimana? Imam Malik. Qala Muhammadun huwa banu Maliki. Qala Muhammadun huwa banu Maliki. Nah, Ahmadu Rabbillah. Nah itu bisa karena baharnya sama, rumusnya rumus syairnya itu dipelajari di ilmu arud, ilmu cara bikin syair. Pengen belajar? Nah, kalau bisa belajar ilmu syair nanti semoga bisa bikin nazam sendiri. Masih banyak nazam yang belum dibikin, masih banyak. Saya belum ketemu nazam Syama'il Muhammadiyah, nazam tentang ciri-ciri fisiknya Rasulullah SAW. Hadisnya sudah dikumpulkan
yang panjang dari Imam At-Tirmidzi, atau yang sudah diringkas, ada yang jadi 40 hadis, ada. Tapi kalau misalnya bentuknya nazam Syama'il Muhammadiyah saya belum ketemu. Saya mungkin nanti santri Ibadur Rahman bisa bikin ya. Amin. Belajar nahwu dulu dong. Belajar tajwid dulu. Jadi aib antum pintar bahasa Arab tapi nggak bisa bedain mana huruf dot, mana huruf dha. Nggak bisa bedain mana huruf zal, mana huruf zai. Jadi aib. Oke, lanjut. Ini aslinya qabla arba'in, tapi karena darurat syair harus menetapi rumusnya, maka ya sudah, hamzahnya ini diganti hamzah wasl. Aslinya qabla arba'in. Tapi kok qabla arba'in nanti jomplang baitnya. Ulahuma izharuha falta gini. Qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Kalau dikasih hamzah qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu, maksa kan, makanya di sini diganti kayak gitu. Jadi jangan bingung, ini aslinya man qabla arba'in, ini nggak salah ketik, tapi karena memang supaya nadanya itu rapi. Faham tuh? Dalam syair sering seperti ini. Ku tak mau, aslinya apa? Ku tak mau, aku tak mau. Lagu kan kayak gitu juga. Jadi lam sukun itu pada lafadz al dibaca idhar ketika terletak sebelum arba'in 4, ma beserta 10, berapa jadinya? 14. Jadi ketika lam sukun bertemu dengan 14 huruf ini, khudh, ambillah ilmahu, ambillah pengetahuan tentang hal ini. Apa aja huruf 14 tadi? Min, pada, ya, pada kumpulan kalimat setelah ini. Apa aja kalimatnya? Ibghi, baca. Tunaikanlah hajjaka, hajimu, wa khaf, dan takutlah aqimahu, akan rusaknya dia. Tunaikan haji itu mahal, nunggunya lama. Jangan sampai ketika sudah dapat hancur karena riya, hancur karena sum'ah, hancur karena sombong. Jika kau mencium wangi daripada amal-amal solehmu, daripada lisan-lisan manusia sekitarmu, hati-hati, takutnya itu bau asap amalanmu yang sudah dibakar karena riya dan sombong. Habis beramal kita mencium bau wangi ini dari pujian orang, hati-hati, takutnya itu amalan yang sudah dibakar wangi, kayak gaharu. Gaharu itu kalau dibakar wangi. Begitupun amal soleh, ketika dibakar dengan riya, dibakar dengan kesombongan, maka amal soleh itu rasanya itu wangi, baunya itu wangi, semerbak, senang kita. Padahal itu pertanda amalannya habis, tak tersisa. Makanya kalau naik haji sudah fokus naik haji saja, tidak usah fokus foto-foto. Nak maksudnya depan Ka'bah foto cekrek, update Facebook, update WhatsApp, alhamdulillah sudah naik haji. Ya tahu nih anak. Orang lain kayak gitu, antum nggak boleh nuduh ini riya, nggak bisa gitu. Tapi kita jangan sampai seperti itu. Kok bisa itu low profile jadi orang tuh, jadi orang yang low profile. Udah nggak usah terlalu khawatir Allah nggak terkenalkan kita. Kalau emang itu bagus terkenal buat kita, kita terkenal. Kayak Imam Syafi'i di kitab At-Tibyan, beliau mengatakan, aku berharap orang yang belajar dariku atau dari buku-bukuku tidak menisbatkan apa yang dia peroleh, ilmu maksudnya, kepadaku satu huruf pun. Jadi Imam Syafi'i itu pengennya murid-muridnya kalau misalnya mengajarkan ilmu yang didapat dari Imam Syafi'i atau dari kitab-kitab Imam Syafi'i, udah nggak usah nyebut Imam Syafi'i, beliau nggak pengen terkenal. Tapi ternyata Allah jadikan beliau terkenal masyhur sampai zaman ini. Makanya kalau orang yang memang terkenalnya karena berkah, karena kehendak dari Allah itu awet,
dan wangi. Makanya nggak usah maksa untuk terkenal. Cuma sekarang mau terkenal tinggal pola tingkah aneh aja, jadinya terkenal. Alhamdulillah min. Faham tuh nih. Jadi huruf-huruf lam yang disukunkan pada lafaz al itu apa aja terkumpul dalam kalimat tunaikanlah hajimu dan takutlah akan rusaknya di dia. Hati-hati. Haji itu mahal, haji itu lama. Jadi jangan sampai dirusak begitu saja dengan riya, dengan sum'ah, dengan sombong. Faham tuh? Baik, kita langsung ke praktek. Ini dia. Tadi apa? Ibagi berarti huruf pertama adalah hamzah. Kita baca di sini. Kelihatan nih? Hamzah dulu ya. Inna syani'aka huwal abtar. 1, 2, 3. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, nun tasdid hukumnya apa? Kata siapa? Gimana kata beliau? Ghunna miman summa nunan syuddidah wasammi kullan harfa ghunnatin bada. Oke. Huwal abtar. Lam sukun pada lafaz al ini hukumnya idhar atau idgham? Idhar. Kata siapa? Syekh Sulaiman Al-Juri. Gimana kata beliau? Ulahuma idharuha fi arba'i ma'asyratin aidha. Salah. Ulahuma idharuha falta'ifi qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu min ibghi. Hamzah ketika lam sukun pada lafaz al bertemu hamzah, lam sukunnya dibaca idhar, dibaca al abtar. Wa anta hillum bihadzal balad. Hakiki iqlab dibaca wa anta hillum bihadzal balad. Oke, di situ ada tanwin ketemu ba, hukumnya apa? Iqlab. Dalilnya apa? Wasalisul iqlabu indal miman. Oke, pintar. Oke. Nah, ini ada alif lam. Oke, atau lafaz al ada lam sukunnya bertemu ba. Hukumnya apa? Izhar. Kata siapa? Saya selama lazim jadi gimana beliau? Ulahuma izharuha wal ta'rifi qabla arba'in ma'asyratin khudail min ibe. Ketika lam sukun ketemu ba, lam sukunnya pada alif lam, maka lam sukunnya dibaca izhar. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Iqra'u. Oke. Lam sukun ketemu ghain, lam sukunnya pada lafaz al. Lam sukunnya dibaca idhar atau idgham? Idhar. Kata siapa? Sesuai al-jam jadi. Gimana kata beliau? Ulahuma idharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu min ibghi. Ghi huruf ketiganya ghain. Jadi ketika lam sukun ketemu dengan huruf ghain, lam sukunnya diidharkan. Ketika lam tersebut berada pada lafaz al. Faham tak? Baik. Wa saddaqa bil husna. Oke. Lam sukun di sini ketika ketemu ha, hukumnya apa? Idhar atau idgham? Kata siapa? Gimana kata beliau? Ulahuma idharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu min ibghi ha. Oke, ketemu ha maka lamnya dibaca izhar. Khusus pada lafaz al atau alif lam. Wa kanatil jibalu kasiban mahila. Oke,
Lam sukun pada lafaz al ini ketemu dengan huruf jim. Lamnya dibaca idhar atau idgham? Kata siapa? Gimana kata beliau? Ulahuma idharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'asyratin khud ilmahu min ibri hajjaka. Udah, min ibri hajja. Nah, tandanya gampang idhar itu. Ini aja tandanya. Kalau sukunnya kelihatan setelahnya tidak ada tasydid maka dibaca il. Semuanya seperti itu. Faham tuh? Baik. Tanwin ketemu mim hukumnya apa? Idgham apa? Diguna. Kata siapa? Kata beliau gimana? Lakinnaha qismani qismun fihi bi gunnatin biyan yanmu anima huruf mim itu. Yanmu ya nun mim waw. Fa arahul ayatal kubra. Kubra ra gemanya dikumpulkan dalam mulut ra. Oke. Ini ada lam sukun pada lafaz al. Ini juga lam sukun pada lafaz al, ketemu hamzah, ketemu kaf. Yang ketemu kaf saja. Hukumnya apa ini lam sukunnya? Idhar. Kata siapa? Syekh Sulaiman Al-Jazuri rahimahullah taala. Gimana kata beliau? Ulahuma idharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'asyatin khud ilmahu min ibagi hajjaka. Oke, huruf kaf ya. Iya. Tsumma laqata'na minhul watin. Laqata'na. Nun sukun ketemu ha hukumnya apa? Idhar apa? Kata siapa? Gimana kata beliau? Ulangi bareng-bareng. Fal awalu 1 2 3. Fal awalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittir ruttibal fal ta'rifi. Hamzun fahaun. Oke, sudah. Lam sukun pada alif lam di sini ketemu huruf wawu hukumnya apa? Lamnya idhar atau idgham? Kata siapa? Gimana kata beliau? Ulahuma idharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'asyratin khud ilmahu min ibagi hajjaka wa wawu itu 14 biar hafal ya. Kalau sudah bosan berarti udah hafal ya. Wa idza massahul khairu manu'a. Ketika mendapatkan kebaikan bakhil manusia itu. Ketika mendapatkan keburukan dia berkeluh kesah. Manusia itu sukanya berkeluh kesah. Kalau dapat nikmat dia ini gampang lupa. Tapi kalau dapat keburukan diingat-ingat sepanjang masa. Makanya kawan-kawan kalau kita ini hidup pengen sendirian atau pengen punya kawan? Tapi kawan itu dari manusia atau dari jin atau dari malaikat? Manusia. Atau antum ada yang sering lihat Pokemon akhirnya pengen punya kawan dari hewan gitu kan? Pikachu. Pika. Jadi pengen punya kawan dari hewan gitu ya. Itu aja ada yang jago itu. Ayo. Wah, gitu. Akhirnya tarung ayam nggak boleh ya, nyiksa kan? Itu cuma film. Nggak nyambung. Jadi kawan kita itu dari golongan manusia. Ada yang kawannya dari golongan jin? Ada. Antum banyak kan nonton Naruto. Akhirnya pengen punya Kyuubi ya. Oke. Mbak-mbak nggak tahu. Mbak-mbak taunya BTS. Oke. Jadi manusia. Tahu manusia? Kata Allah gimana? Khuliqal insanu. Gimana? Juz 29. Innal insana khuliqa
halua. Idza massahu wa idza massahul khairu ilal sholin. Manusia itu innal insana khuliqa halua. Manusia itu diciptakan dalam keadaan suka mengeluh. Suka mengeluh. Kalau dapat keburukan dia berkeluh kesah. Itu temanmu itu. Temanmu tuh kalau antum kecewakan ingetnya itu bertahun-tahun tuh. Sampai mati diingat itu. Beneran tuh. Apalagi kalau misalnya kawannya itu nikung dia. Si akhwat senang ikhwan. Si akhwat sahabatan dua orang ini. Ternyata yang ngecim duluan, yang narget duluan ditikung sama sahabatnya. Tapi biasanya jarang akhwat nih, yang sering ikhwan. Kasusnya kayak gini, bro, apa gitu, namanya Mas Joko aja. Joko sama Mas Budi. Bud, apa Mas Jok? Aku mau ta'aruf, mau nazar ini sama akhwat. Akhwat ini gimana? Wih, cantik gitu kan. Lihat dong, nggak boleh. Haram buat antum gitu kan. Aku belum lihat juga gitu kan. Ini mau lihat sekarang. Oke, kemarin udah ta'aruf, udah deal. Akhirnya mau ngobrol langsung. Kamu mau nggak namanya aku Bud? Oh mau. Oke. Mas Joko ini kesalahannya di sini. Kesalahannya di sini. Mas Budi sama Mas Joko ternyata lebih gandengan Mas Budi. Ketika ta'aruf, ketika akhwatnya ngelihat Mas Joko dan Mas Budi, ternyata yang awalnya tuh pengen lanjut sama Mas Joko jadinya digagalkan. Mas Jokonya mau, akhwatnya nggak mau. Mas Jokonya pulang dihibur sama Mas Budi, dibeliin mie ayam. Seminggu setelahnya terdengar kabar Mas Budi mengkhidbah si akhwatnya. Karena si akhwatnya bilang ke muribi perabinya lebih senang ke Mas Budi, dan Mas Budi juga kesemsem senang sama si akhwatnya. Anda kalau jadi Mas Joko gimana? Sakit nggak? Sakit. Diingat terus, diingat terus sampai mati, sampai mati, sampai akhirat, sampai akhirat. Iya kayak gitu. Tapi saya dulu juga pas ta'aruf ngajak kawan saya, namanya Ustadz Dani. Secara wajah gantengan beliau, putih, tinggi, pinter, lulusan pondok. Saya ya, tapi saya berani ngajak beliau karena beliau sudah nikah duluan. Kalau belum nikah ya saya nggak berani. Oke. Karena resikonya tinggi. Kan paham ini, saya tahu. Kalau tahu jangan ngajak kawan, kecul kayak. Ya. Beneran ini serius sih. Kasus kayak gini ada. Nah, kalau nggak salah ada ya. Tahu cinta? Jiwa raga dikorbankan, apalagi kawan. Ya. Lebih mudah dikorbankan. Nah, kawan-kawan ketika berteman dengan manusia resikonya seperti itu. Dia sangat mudah mengecewakan kita, dan kita sangat sulit menghilangkan kekecewaan tersebut. Terus gimana? Gini. Perlakuan buruk orang lain pada kita itu memang kita nggak bisa ngatur, tapi kita bisa mengatur hati kita dalam segi meresponnya gimana. Antum mau overthinking, terus tenggelam pada ucapan dia, terus tenggelam pada kekecewaan yang telah dibuat oleh teman antum, atau antum terus melangkah terus. Ingat, matahari ini terus bersinar. Meskipun banyak orang Tanjung ini sedang ngeluh, sedang mencaci, panas nian, matahari akan tetap bersinar. Malam akan tetap hadir. Tetap seperti itu.
Maka kita lihat ternyata bulan, bintang, mereka semuanya bersujud pada Allah, mereka semuanya taat sama Allah. Tidak peduli manusia mau mengejek, tidak peduli manusia mau menghina, mengecewakan atau membuat senang, mereka akan tetap berjalan. Nah, kita harus belajar dari hal itu juga. Ketika kita tahu manusia itu kalau dapat nikmat itu pelit, ketika dapat keburukan dia suka mengeluh. Emang diciptakan seperti itu. Maka kalau antum diperlakukan tidak baik, sabar. Resiko berteman sama manusia. Ya, kalau nggak mau ya kawanan sama jin. Nggak bisa juga kawan sama jin. Adapun nanti takutnya malah bermain sihir. Na'udzubillah min. Atau pengen kawanan sama malaikat, ya nggak mau lah malaikat kawanan sama antumnya, beda alam, gitu kan. Makanya pilihan kita hanya bisa kawanan sama manusia, ya sabar. Kalau antum pengen punya kawan yang nggak ada aib, nggak ada celah, nggak bisa. Makanya dalam bersosialisasi harus sabar. Oke, lanjut. Langsung kan pada alif lam ketemu kha, hukumnya idgham atau idgham? Kata siapa? Gimana kata beliau yang bareng-bareng? Ulahuma idharuha. Jika wa kha, ya, kha. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasli kana miqata. Coba as-so. Coba suara itu huruf wajah dari shad, sin, shin. Beda ya. Shad, sin, shin. So, si, shin. Coba tebak huruf apa? Shin yang ada titik jikanya. So. Langsung kepada alif lam ketemu dengan huruf fa, idhar atau idgham? Kata siapa? Gimana kata beliau? Ulahuma idharuha fa ta'rifi qabla arba'in ma'a arsyatin khudh ilmahu min ibigi hajjaka wa khaf. Huruf fa. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini ketemu dhammah, ya dhammah ketemu sin sukun, maka jangan sampai dimonyongkan. Lihat mulutnya Mas Fikir. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau enggak ditarik jadinya sad, usri yusra, huruf sad. Dor. Langsung kepada alif lam, di sini ketemu huruf ain, hukumnya idgham atau idgham? Kata siapa? Gimana kata beliau? Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf'a. Wa dzalika dinul qayyimah. Langsung ketemu huruf qaf pada lafaz al, dibaca idgham atau idgham? Kata siapa? Gimana kata beliau? Ulahuma idharuha fa ta'rifi qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu min aibighi hajjaka wa khaf'ati. Huruf qaf. La akhadna minhu bil yamin. Oke, lam sukun pada alif lam, di sini ketemu huruf ya, lam sukunnya dibaca apa? Idhar. Kata siapa? Syekh Sulaiman Al-Jansuri. Gimana kata beliau? Ulahuma idharuha fa ta'rifi qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf'ati. Aqi huriyahnya ya sukun. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin.
Tanwin ketemu lam sukun hukumnya apa? Idgham apa? Bila guna. Kata siapa? Gimana kata beliau? Filami warra summa kariron. Oke, alif lam itu ketika sebelumnya ada lam maka alifnya hilang. Kayaknya gitu, kayak lillah, alhamdulillah. Itu kan lamnya hilang, alifnya hilang ya. Nah, iya kan? Lam sukun pada alif lam di sini ketemu huruf mim. Dibaca idhar atau idgham? Nih semangat dong, idhar atau idgham? Antum kalau jawabnya meskipun antum udah paham, udah bener-bener mengakar nih, udah paham bener nih, gampang banget. Antum jawabnya yang keras, karena bisa jadi kanan kiri antum ada yang masih bingung. Kalau antum keras-keras terus, akhirnya dia lama kelamaan paham. Faham tuh? Oke. Kata siapa ini dibaca idhar? Gimana kata beliau? Ulama idharan qabla arba'in ma'asyratin khud ilmahu min ibri hajjaka wa khaf aqima. Ara'aita in kana 'alal huda. Lam sukun pada alif lam di sini ketemu huruf ha, dibaca idhar atau idgham? Kata siapa? Gimana kata beliau? Ulama idharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'asyratin khud ilmahu min idri hajjaka wa qaf'aqi. Oke, alhamdulillah. Ada nggak video? Kayak udah lihat semua. Nih, lihat ya. Oke. If you collect 100 black ants and 100 red ants, jika kamu mengumpulkan 100 semut hitam dan 100 semut merah, baca enggak? Ya misalnya bisa. Terus kamu letakkan itu di sebuah, bukan gelas, toples yang dari kaca ya. Nothing will happen, nggak akan ada sesuatu yang terjadi. Ya udah, hanya ada 100 semut hitam dan 100 semut merah. Nah, however if you shake the jar violently, nggak tahu lah. Tapi kalau misalnya kamu goncangkan itu toples dengan membabi buta, violently kan, membabi buta kan, dikocok-kocok itu, ada 200 ekor semut itu. Awalnya kan tadi kan tenang aja ini, ketika nggak ada guncangan. Ketika setelah diguncang apa yang terjadi? Maka semutnya akan saling membunuh satu sama lain. Semut merah percaya bahwasanya semut hitam itu adalah musuh, dan semut hitam itu percaya kalau semut merahnya itu adalah musuh. Padahal musuh yang utama siapa? Manusianya yang mengguncangkan toples tadi. The same is true in our humanity. Sama dengan kehidupan manusia saat ini. Apalagi kita kalau lebih kerucutkan ke kaum muslimin. Before we fight one another, sebelum kita ini bertarung satu sama lain,
fokus siapa sih yang guncang kita. Ya, jangan sampai salah nangkap pelaku. Ini apa? Udah ini kan kemarin kan. Anda mau lihat senyumannya saja kan? Ya kan? Ternyata cuman oke. Kembali ke tadi. Nah, sekarang umat Islam nih. Ada ya kelompok A, kelompok B. Itu kalau misalnya dibiarin itu, ya anteng-anteng aja, betul enggak? Ya kan? Ini yang lagi hot apa ini? Maulid ya? Tiap tahun kayak gitu terus. Enggak yang maulid, enggak yang enggak maulid. Sama aja. Yang maulid mempermasalahkan yang enggak maulid. Yang enggak maulid mempermasalahkan yang maulid. Ujung-ujungnya apa? Berantem. Mereka nggak sadar. Yang maulid ibaratkan semut hitam, yang nggak maulid ibaratkan semut merah. Kalau mereka fokus aja kan biasa aja kan. Tapi ketika ada yang ngoncang nih, menggoncang kehidupan mau kaum muslimin nih, dibenturkan lewat Facebook, lewat Instagram, lewat media sosial, gampang aja sekarang benturkannya. Ya. Akhirnya umat Islam saling bertarung satu sama lain tanpa mau tahu sebenarnya siapa musuh utamanya. Faham tuh? Makanya antum jadi dai jangan sampai memperkeruh suasana. Jadi dai itu harus bisa melihat ini musuh utamanya siapa ini. Jangan sampai antum sudah pakai sorban, pakai gamis, pakai jilbab, pakai mukena, pakai niqab yang bagus. Ada semut merah sama semut hitam bertarung, antum malah ngomandoi semut merahnya. Wah, ayo itu musuhnya semut hitam tuh. Tanpa tahu musuh utamanya siapa. Sekarang banyak nggak dai itu yang malah makin manasin umat itu? Ada. Umatnya itu suka nuduh kelompok yang lain sesat tuh, malah seneng ustadznya. Nauzubillah min dzalik. Lucunya apa? Padahal kalau misalnya ustadz kelompok A ini yang dibenci kelompok B, jadi imam kelompok B masih mau nggak jadi makmum? Masih. Kan bingung kita. Ya enggak? Kasarannya yang jadi imam ustadz yang nggak mau maulidan, makmumnya yang suka maulidan. Sering nggak kayak gitu terjadi? Sering. Biasa aja. Jadi kadang ini kita ini masalahnya bukannya dalam objek yang jadi masalah, bukan. Seringkali masalah kita terjadi itu karena kita salah nangkap pelaku. Sekarang saya mau tanya, ketika kita punya konflik dengan seseorang lah atau dengan kelompok lah, kira-kira pelaku utamanya siapa sebenarnya? Siapa pelaku utamanya? Pelaku utama permusuhan, persengketaan, konflik kita semua ini musuh utamanya siapa? Setan. Bener Bang Tambang. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Kata Allah apa? Itu tuh musuhmu yang nyata, setan tuh. Tahu nggak? Sekarang gini, ada suami istri itu. Suami itu misalnya udah kerja, istrinya ngambek, suaminya marah sama istrinya. Yang bikin godain istrinya itu ngambek siapa? Setan. Emang bener setan gitu kan. Suami itu ketika ketuk-ketuk pintu capek dia, tok tok tok, assalamualaikum, itu setan tuh udah di depan pintu tuh. Capek enggak? Capek kerja itu. Agak tunggulah, istri kau tuh masak gitu. Kalau tidak masak marah baik.
lah dikasih jatah bulanan, lah dibeliin make up, skincare, kemarin minta kompor baru lah dibeli ke, kulkas baru lah dibeli ke. Masa kamu pulang kerja banting tulang, meras keringat, pulang-pulang gak ada masakan di meja? Oke, kayak kau ndak katik masakan di meja, marah bae, teriak-teriak, marahilah bini kau, pacak dia jadi wong betina di rumah. Tiupnya ke suami, setan di rumah lah, sekongkol tadi di luar tadi, bro ini lanangnya lah aku goda, tugas kamu di dalam. Oke, siap. Di rumah dia ngomong sama bininya kan, si istrinya laki-laki tadi, yuk capek di ngerawat anak ini seharian, lemak lanang kau, cuman megang mobil baik, megang bengkel baik, tidak bakal dia ini marah-marah sama anak. Kamu seharian capek, udah capek ya, nggak sempat masak, jenguklah pasti laki kau ini marah-marah, ya enggak? Nah sebelum dia marah, teriaklah ya, komplainlah suami kau tuh bener dide gawi ya, jangan marah-marah gitu kan. Lagi sekali bayi dia dimasakin marah-marah, lagi kalau misalnya dia marah-marah, pasang muka cemberut baik. Oke ya, kalau dia marah teriak, balas dengan teriak. Di dalam aman bro gitu kan, setannya itu kan. Oke sih, setannya berdua jingoim, buka pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, cekrek, cium tangan itu bini. Suami biasanya kalau pulang kerja itu yang dituju apa? Meja makan. Bapak ingat ini, ke meja makan kosong. Masak apa bu? Tidak masak. Lah dipanas-panasin setan tadi kan. Mana ada masak? Aku lah kerja 12 jam ini, pulang-pulang capek, date makanan, kopi wae ya dibikin ke. Bininya mana? Udah ditiup sama setan tadi. Woi pak, baru balik begawe lah marah-marah itulah. Padahal bininya juga marah-marah juga kan. Akhirnya perang. Malamnya tidurnya apa? Si bapak ngadep guling, si ibu ngadep bantal. Ya perang dingin di satu ranjang kayak gitu. Setannya senang. Si bapak salah nangkap pelaku, si ibu juga salah nangkap pelaku. Itu dalam kehidupan yang sempit. Setan cara kerjanya seperti itu. Apalagi di dalam kehidupan yang luas. Ya, setan tuh hampir-hampir sudah putus asa menggoda manusia itu disembah, kan hadisnya seperti itu. Tapi dia nggak pernah putus asa untuk membuat permusuhan antar kaum muslim. Apalagi lihat medsos. Ya saya nggak tahu kira-kira setan punya Facebook enggak ya, saya nggak tahu juga. Misalnya apa? Antum buka Facebook, antum yang pro sama maulid, buka Facebooknya kawan antum yang salafi, maulid bid'ah. Ulama ini mengatakan bid'ah tidak ada tuntunannya. Setannya, woi, kamulah beramal soleh, mencintai Nabi, masa kamu merayakan hari kelahiran Nabi kok dituduh bid'ah? Tahu nggak bid'ah itu? Kamu masuk neraka loh, dituduh kamu melakukan dosa besar loh. Masa iya? Ayo debatlah itu kawan kamu itu. Woi, jangan diam aja. Marah dia, ngetik di Facebook. Woi dasar Wahabi. Kawan salafi misal antum yang nggak maulidan, update status kawan antum yang aswaja sedang merayakan maulid ini, ceramah Syama'il Muhammadiyah, pembacaan hadis-hadis karakteristik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam maulid, ijazahan kitabnya Imam At-Tirmidzi. Antum orang salafi baca ini, apa dia ini? Wah, jinguk olah tak kirimin fatwa-fatwa ulama, ini bid'ah ini, ya kan? Setannya, oh iya itu bid'ah itu.
Kamu harus membela sunnahnya Nabi. Kamu harus marah ini, nggak boleh enggak ini. Ini kemungkaran ini. Ya, masa dia baca hadis untuk merayakan Maulid bukan? Kamu harus marah ini. Ya, ayo didebat. Kirim diri sekomentarnya macam-macam bid'ah gitu kan. Aduh. Kayak gitu terjadi enggak? Sering terjadi? Antum ngikut-ikutan? Enggak atau enggak salah? Pernah ngikut? Enggak? Alhamdulillah. Kalau pernah ikut berarti masuk jebakan. Ingat, perbedaan itu ada yang kedua-duanya benar, ada yang kedua-duanya salah. Ada yang satunya benar, satunya salah. Yang konyol itu memperdebatkan yang sama-sama salah. Kayak memperdebatkan apa? Anime. Itu kira-kira nanti One Piece tamatnya gimana ya? Luffy mati apa enggak? Oh mati dia. Tidak lah, mati dia. Nah, kate. Fungsinya debatin cak itu ya. Nah, kayak gitu. Makanya kalau kawan-kawan ini menghadapi situasi seperti itu, cara tersimpelnya adalah kira-kira kalau Abu Bakar ada di zaman ini, kenal Abu Bakar dari karakteristik yang diceritakan para asatidah, para kiai, pasti ada gambaran, betul nggak? Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Kira-kira kalau beliau ada di zaman ini, cara menyikapinya gimana? Apakah dengan marah-marah sebagaimana kaum muslimin saat ini ketika beda pendapat, ataukah mereka mau jujur? Ya, gitu. Agak panjang sih. Tapi ininya jangan sampai antum mau di goncang-goncang sama orang lain hingga akhirnya antum saling bermusuhan satu sama lain. Paham tuh? Oke. Sudah lagi. Gak bosan antum. Apa ini? Ini udah belum? Udah ya? Udah ya? Ya maaf. Apa yang belum? Oh. Yang lucu. Coba ini. Bukan. Sejam ini. Hah? Ada kemarin tuh. Mana? Bentar. Boleh. Kok nggak ada ya? Nggak ada nih. Udah semuanya. Apa? Udah semua loh ini. Ini apa ini? Oh. Bukan.
Nah, udah itu ya. Nangis lagi ya. Apa udah? Apa kate? Hah? Hah? Apa? Heh? Yang mana? Udah semua kok. Ini ya? Ini. Coba. 9 menit nih. Ini cuma ceramah. Ini aja. Sering ketemu. Ini ngapain nih? Belajar Iqra. Ya antum harapannya nanti keluar dari sini tuh bisa mengambil segmen, nggak semuanya sih, sebagiannya. Kalau misalnya ada anak-anak pang atau anak-anak nongkrong itu, terkadang mereka ini selama ini tidak mengenal sosok ustadz itu seperti gambaran Rasul gitu. Nah itu jadi gini ya, circle anak emang nggak ada yang dari kawan-kawan anak pang, nggak ada, tapi para mantan mungkin ada gitu. Atau orang yang lebih nakal itu ada, tapi yang sudah mulai untuk menata diri, atau yang masih umum biasa ada, lingkungan pekerja biasa ya, heterogen banget. Tapi kawan-kawan kalau misalnya ada kawan-kawan yang sering nongkrong gitu, emang sebelum modal antum sering nongkrong gitu kan, sering gabung bareng gitu, dan antum punya ruang di situ untuk mengajari kebaikan. Apa yang dilakukan? Lanjutin. Jangan sampai ketika antum sudah punya komunitas, memang komunitasnya itu covernya itu nggak bagus misalnya, tapi dengan cara antum menyebarkan kebaikan di situ, mereka bisa belajar kebaikan dari antum, nggak masalah. Karena kalau misalnya antum tetap diamkan, mereka kan seperti itu. Dan kalau misalnya kita sebagai dai, jangan sampai kita berdakwah ini hanya untuk sekedar melepaskan kewajiban saja. Kalau dai tugasnya hanya sekedar melepaskan kewajiban saja, cukup update status, share ke teman, selesai. Nanti di akhirat teman antum ditanya sama Allah, antum kenapa kok ke masjid? Ya Allah, saya punya teman namanya Mas Baktiar, nggak beritahu saya dipanggil misalnya. Saya ngomong, ya Allah saya sudah update status, dia ngeliat status saya, berapa gajimu hingga kau rela tinggalkan sholatmu. Dia baca, ya Allah tapi dia nggak mau sholat, dia dihukum saya lepas tanggung jawab. Apakah dai cuma seperti itu? Beritahu ini haram ini halal selesai, yang penting udah diberitahu? Nggak kayak gitu. Setan nggak kayak gitu. Setan menggoda manusia masuk neraka itu tadi ulat, dia kerjasama, dia pantang menyerah. Nggak usah sholat, ambil air wudhu, digoda, buru-buru aja wudhunya, masih dengan pelan-pelan masuk ke masjid, masih goda, nggak usah sholat sunnah,
sholat sunnah nih ya, digoda, jangan khusyuk, jangan khusyuk. Setan itu konsisten gitu, pantang menyerah. Lah dainya kita ini mau menyeru ke surga, masa kita gampang menyerah? Makanya kamu semuanya harus jadi orang yang ketika antum ditempatkan Allah di mana saja, antum harus jadi orang yang disenengin, orang yang humble, orang yang mudah diajak ngobrol, mudah diajak curhat. Semoga kebaikan antum ini menjadi jalan kawan antum tadi masuk surga. Terakhir, video terakhir. Oke, perhatikan ini ya, perhatikan benar-benar. Kelihatan tulisannya? Paham? Kebaca nggak tadi? Baca ya. Makanya tadi, siapa tahu dengan kelembutan hati kita, mungkin dia ini nggak tahu ke masjid ngapain. Ya, enak nggak ngaji gitu kan? Enak kan, nyaman kan, tenang kan, nggak mikirin utang, nggak pikirin mantan. Ada yang mau rasa sakit hati mungkin ada. Ya, dikecewakan sama kekasihnya. Saya nggak mendukung pacaran ya, tapi juga kalau misalnya ada yang sudah tersakiti dikecewakan ya saya nggak akan ngomong kapokmu kapan. Itu hanya bercanda saja. Ya kasihan orang dikecewakan sakit hati itu kasihan. Meskipun cara dia sendiri yang salah, tapi emang nggak enak rasanya. Cuman ketika ngaji kan kita nggak kepikiran itu lagi. Makanya jangan sampai nikmat ini antum nikmatin sendiri. Kalau misalnya ada orang-orang yang kawan antum ngajak aja, urusan dia mau ke masjid apa enggak itu urusan dia sama Allah. Yang penting tugas kita ngajak. Tadi beliau dari 100 orang yang diajak yang mau cuma 1 orang. Itu pun orang yang habis mabuk. Coba ya. Ternyata saat itulah momen dimana nyawa dia itu mau dicabut sama Allah. Antum bisa nyelamatin orang.
Kalau misalnya kita bisa nyelamatin orang yang jatuh dari jurang, seneng nggak kira-kira? Apalagi kita bisa nyelamatin orang yang mau jatuh ke lubang neraka. Makanya kalau jadi dai semangatnya harus lebih. Musuh kita ini lebih konsisten, lebih tahan banteng setan itu. Masa kita mau kayak gini doang dakwah, yang penting lepas kewajiban. Paham? Dilatih mulai sekarang. Latihan di mana? Di pondok. Jangan sampai antum jadi santri, kok santri yang lain nggak betah sama antum. Jadikan wajah kita ini ada senyumannya Abu Bakar. Jadikan wajah kita ini ada senyumannya Khadijah. Sehingga orang lain tuh betah sama kita. Ngaca, nanti ngaca ya. Coba lihat antum senyumin gitu. Senyuman saya ini bikin orang jengkel apa enggak sih gitu.